Pada hari ini kami dari Polres Kota Waringin Barat secara sinergi dan terpadu telah berhasil melakukan pengungkapan perkara tindak pidana pemalsuan surat dokumen. Adapun surat dokumen yang dipalsukan itu adalah surat hasil rapid test, di mana seyogianya ini harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam administrasi hasil rapid test yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Namun faktanya kita telah menemukan jaringan ataupun semacam sindikat yang mengeluarkan dokumen tersebut dan diduga dipalsukan. Dari hasil kerjasama yang kami lakukan, diawali dari dinas terkait, dalam hal ini kantor kesehatan pelabuhan bekerjasama dengan KSOP Pelabuhan Kumai dan pos pelayanan kawasan pelabuhan, pos polisi. Ini awalnya menemukan sebuah kecurigaan terhadap 19 penumpang yang mengeluarkan dokumen yang diisyaratkan, yaitu rapid test. Karena di situ konstruk surat itu dari Rumah Sakit Imanuddin. Namun dokter yang mengeluarkan itu berbeda-beda, sehingga kita lakukan pendalaman, klarifikasi dan investigasi, dan kita berhasil mengamankan sebanyak 5 tersangka. Adapun inisial 5 tersangka ini adalah tersangka yang pertama AM, kemudian tersangka yang kedua inisial N, dan tersangka yang ketiga adalah inisial S. Ketiga tersangka ini berperan sebagai koordinator, dan tersangka yang keempat adalah inisial T. Ini berperan sebagai orang yang memasarkan sekaligus mencari konsumen yang membutuhkan surat hasil rapid test. Dan tersangka yang kelima adalah S. S ini adalah yang membuat langsung dan sekaligus berprofesi sebagai percetakan, dan percetakan itu sudah kita lakukan segel. Perlu kami jelaskan di sini bahwa kronologisnya, bahwa tersangka yang berperan sebagai koordinator, tersangka M, S, dan tersangka AM, ini awalnya mereka ingin melakukan sebuah perjalanan ke Pulau Jawa dengan menggunakan kapal laut dan membutuhkan surat keterangan hasil rapid test untuk dapat naik kapal. Karena mereka tidak memiliki surat keterangan, maka mereka meminta kepada tersangka inisial T untuk dibuatkan surat keterangan rapid test pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 dengan berkomunikasi melalui chat WA WhatsApp. Kemudian saudara tersangka inisial T ini meminta kepada ketiga tersangka M, S, dan AS untuk mengirimkan identitas sehingga bisa dibuatkan surat hasil rapid test. Setelah itu tersangka yang berperan sebagai orang yang memasarkan dan mencari konsumen ataupun inisial T ini menghubungi tersangka S ya, untuk membuat surat keterangan tersebut pada hari itu juga. Dan kemudian pada sore harinya saudara tersangka T mengambil surat hasil rapid test di rumah saudara S di tempat percetakannya. Selanjutnya saudara T, tersangka T ini menyerahkan surat keterangan hasil rapid test tersebut kepada 3 orang tersangka ini, yaitu tersangka S, M, dan AS. Dan perlu diketahui bahwa biaya 1 lembar surat keterangan ini diperjualbelikan seharga 300.000 per lembar, dengan bagian tersangka S yang mempunyai percetakan membuat ini mendapat bagian 150.000
kemudian tersangka T ini mendapat 150.000. Jadi itulah kronologis yang dilakukan oleh jaringan ini. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama orang yang membuat, kelompok yang kedua adalah orang yang mencari dan memasarkan, dan kelompok yang ketiga adalah sebagai koordinator terhadap para penumpang lainnya. Nah, inilah keberhasilan kita, sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk transportasi baik itu jalur laut maupun udara dengan menggunakan hasil rapid test itu, harapan kita betul-betul dilaksanakan hasil rapid test yang seyogianya, ya, dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan itu kemudian dituangkan dalam administrasi, bukan untuk dipalsukan. Untuk pasal yang dikenakan yaitu ini pasal 263, ya, pasal 263 dengan ancaman 6 tahun penjara. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga ini menjadi perhatian kita semua dan tidak terulang kembali untuk lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.